أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدوي الذي يدفع الثاني ويدعو إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وسميناها رؤية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعلنا مع دائم السيران بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih di akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah sekalian. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang alim rabbani dan alim samadani Abil Badawi, yang menjadikan ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhul Thariqatus Samaniyah di negeri Banjar, yaitu guru kita Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan diberi nama beberapa lembaran ini dengan nama Ruqyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat pemberi karunia, dan juga kita bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah itu sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barakah dan imdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan barakah dan imdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma' ulama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khuslatani laysa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah, wa khuslatani laysa dunahuma syai'un minasy syarri, su'ul dhann billah wa su'ul dhann bi'ibadillah. Artinya dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, itu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tidak ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang salih dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah, dapat keampunan daripada Allah, dan selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua yang mulanya tadi dari pembacaan sirahnya Rasulullah, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan madad daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah ilmu-ilmu mereka. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim.
Adapun abah guru sekumpul nasab beliau dari pihak ayah adalah Al-Arif Billah Syekh Al-Haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi sidin zuriat ke-8 daripada Datu Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Bahkan Datu Kalambayan bukan 7 turun namanya, sampai ila yaumil qiyamah mudah-mudahan zuriat sidin menjadi orang-orang saleh dan menjadi auliyail muttaqin. Berarti dapatnya doa pada Tuan sidin dah. Betungguan sudah Datuk mendoakan. Ini. Maka pulang lalakian ada nang bebinian, lakian bebinian ada di lalakian. Jago berataan jalan ibarat ayam jago. Nah ini almarhum guru kita. Adapun dari pihak ibu Mama Sidin, siapa ngaran Mama Sidin? Masliyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah jadi bapulah warga dua Sidin kawin Abah Sidin Abdul Ghani dan Masliyah pun bapulah warga dua. Berkumpullah nasab orang tua beliau pada datu beliau yang kelima. Nah, kali berarti sepupu 4 kali ya Pak. Sepupu 4 kali. Nah, yaitu Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah beliau ketika di dalam kandungan ibu, maka ibu beliau diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Mama Sidin bermimpi bulan Al-Badar, bulan purnama, ke asuhan ke pangkuan. Nah, ini menunjukkan orang istimewa. Dan juga ketika ibu beliau sedang mengidam, lain kita bakong kalapah lain mengidam, artinya apa gitu, kepengen sesuatu, mengidam. Ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginan tersebut di dalam mimpinya. Nah, anak makan durian, kenapa? Makan sudah di dalam mimpi tujuan. Mimpi buah mangga, memakan buah mangga. Jadi, kan apa lagi ya? Sudah bangun dan sudah makan dalam mimpi. Jadi kan nggak pingin lagi. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang. Karena Pak Guru lahir 11 Februari 1942 di zaman Jepang, ya kan? 42, 41, 42, 43, 3 tahun setengah malah Jepang menjajah kita. Lalu 45, kemudian 17 Agustus kita Sidin Balungan Merdeka akhir 1942. Bertepatan hijriahnya 27 Muharram tahun 1361 Miladiyah. Jadi waktu meninggal umur Sidin kurang lebih 65 tahun hijriah. Kalau nasional 63 tahun beberapa bulan. Jadi 42, Sidin 2005 hijriah. Berarti 63. Tapi kalau hijriah itu 65. Ini dalam ilmu falak 10 hari beberapa saat itu bedanya antara nasional lawan hijriah. Makanya dia mun bertepatan tahun ini kan Januari atau tadi 2000 akan datang Desember karena 5 Rajabnya itu. Nah, jadi ujar buahnya setahun 2 kali, tahunnya tahun nasional. Tapi kalau tahun hijriah yang mana itu
tetap 14 berapa? 47 Hijriah. Jadi mun PED mun handap tetap biar baat anu nasional mun cepat tuha Hijriah. Ya 30 tahun setahun bedanya. Kalau 60 tahun kedua dah 2 tahun. Kalau Habib Naufal berapa umur sekian? 50. Nah Hijriah. Berarti kalau nasional 50-an saja. Waktu penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggulirang seberang. Nah, jadi jaraknya jauh beberapa kilo dari kampung Karaton ke kampung Tunggulirang seberang menyeberang sungai menuju ke rumah keluarga beliau yang bernama Abdullah, yaitu sepupu dari nenek beliau yang bernama Sofia, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul yang seberang Martapura itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Jadi penjajah Belanda, penjajah Jepang ada sanggup menyeberangi. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam. Malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah. Bertepatan 11 Februari dari 1942. Ketika itu mata beliau hanya terpejam pada mata dan tidak ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Nah biasa kan menangis ya Allah. Dicucuk siapa aja, dicucuk syaitan jadi Allah. Serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salvia mengira kalau cucunya ini akan meninggal dunia. Ada terdengar suara tangisan dikira hujannya mati juga itu cukup hujan ini sedih. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Datuk Haji Abdul Rahman, maka tubuh beliau berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar. Jadi mungkin di ruqyah dibacakan apakah, dibacakan sholawatkah, ayat-ayat Qurankah. Nah selanjutnya panjang umur sidin lebih 60 dari ajal meninggal. Akan tetapi tidaklah beliau itu mau menyusu kepada ibu, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Nah, jadi ibu-ibu terutama di sini kalau biar hendak menyusui anak, menetei anak, jangan ada orang lain ya Bapak. Karena dinilainya entah biar susunya kayak PS2-nya, nah. Ya kan? Ketahuan orang ya kan, maka itu kada boleh haram hukumnya membuka aurat di hadapan orang. Almarhum Guru Sokongkol ini beliau lagi kan anak ada mau menyusui, kan aneh dah. Model Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Allah. Tatkala di hari puasa bulan Ramadan atau awal Ramadan kadang mau menghisap Yusuf bahwa itu termasuk bulan suci Ramadan. Lagi bayi sudah dipeliharakan oleh Allah. Ini semua wali bin auliya itu dipeliharakan mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu. Mungkin kita Tuhan ini ya Allah. Bangun goreng basuh patah pura-pura dapat minum kopi ya dulu ya. Biar tahun oh ini bulan puasa ada nyaman kopi iya kah ya astagfirullah gitu.
pura-pura apa? Pura-pura kadai, yang penting 2-3 hirup kopi masuk sudah. Tapi kalau wali Allah Ta'ala seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan sedikit tahu ini hari bulan puasa Ramadan. Ini para sudah bulan puasa, mudah-mudahan kita sampai umur kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah kami pada tadi bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan sampai di bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah sering berdoa. Amin. Ya Allah. Bisa kumpul ketujuh aja kita membaca syair. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Selamat datang bulan suci Ramadan, selamat datang bulan puasa. Cuma ada salahnya bang, isi duit 100 juta bulan puasa. Kada salah supaya nyaman ya Pak. Buka puasa, yang penting duitnya halal. Kalau kita puasa duitnya haram, ya Allah, sia-sia puasa kita. Sia-sia. Jadi pemakan itu penting yang halal. Jangan makanan yang haram. Jangan. Biar daging, biar ayam panggang. Ada apa-apa. Biar pokoknya bau aja, tapi halal ya malah. Baacan pulang. Bagakan dengan walong pulang. Titik liung. Titik liung. Sayurnya sayur bening pulang ya kan. Rumah kita ini bulan puasa berhemat saja. Minuman macam-macam, ya kan? Teh panas, ya kan? Susu apa lagi? Kelapa muda, waduh. 3 gelasnya buka puasa. Ujar Arab itu kan tentang apa-apa itu namanya bagar sapi. Padahal mestinya hikmahnya puasa itu kan menahan hawa nafsu. Jangan lipat punya guru sekumpul bahari. Amun kita di sini pengeluaran hari di luar Ramadan, misalnya pengeluaran 50.000, ya kalau bulan Ramadan kurangin dari 50.000 itu. Kurangi. Ada kita buat berhemat, wadai macam-macam. Kita makan kan ada juga. Itu kita yang nafsu. Mestinya ditahani ya nafsu-nafsu itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa. Waktu suluk almarhum Guru Sunan Mulia, almarhum Guru Sekumpul. Jadi bulan Ramadan khalwatnya itu bersahur 2 biji pisang. Pisang ini ya pisang mauli namanya apa ya? Pisang kecil. Ini buka puasanya hanya 1 biji. Berarti 3 biji aja. Bersahur 2, buka puasa 1. Berarti menahan hawa nafsu 1 aja. Ada kita bisa kebalik kita. Ya. Nah itu beli di antara beliau itu. Halwatnya, suluknya berapa? 40 hari. Mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi gaul, mengurangi daripada guring. Itulah orang-orang saleh di antara wali-wali abdal, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi gaul dan mengurangi tidur. Ya Allah. Tarkul ta'am, tarkul kalam, tarkul manam, tarkul anam. Itu di antara
Dan di antara perjalanan beliau ini sekolah di kampung dulu di Keraton, kemudian ke pondok pesantren Darus Salam. Nah, Sidin menuntut ilmu. Sebab kadada orang alim itu karena keturunan, karena nasab kadada. Innamal ilmu bi'ta'allum, hanya saja ilmu pengetahuan itu dengan belajar. Ujar Sidin, limbahnya ditutup diserakai, limbahnya dituntut dipakai, ya kan? Tuntut ilmu, amalkan. Makanya thariqat Ba'alawi, ya Habib, fondasinya al-ilmu wal-amalu wal-ikhlas wal-wara' wal-khawfu minallah. Jadi kalau kita berpedoman kepada guru-guru kita, zuriatnya Rasulullah SAW, mesti ilmu dulu. Untuk limbah itu beramal, limbah beramal ikhlas, bujur-bujur untuk ilmu beribadah. Kemudian wal wara', berhati-hati daripada yang haram dan yang syubhat. Kemudian al khawfu minallah, takut hati kepada Allah, takut murkanya Allah. Jadi ada khawf, ada roja. Ini bagaikan dua sayap dari Imam Ghazali, ar-roja wal khawf. Kalau kita masih muda, banyakin takut. Kalau sudah tua 60-70, roja, ya harap terjadi, harap keampunan Allah, harap rahmatnya Allah, ya, harap terjadi. Dan banyak guru-guru sidin di pondok pesantren Darus Salam, maka banyak nang wali-wali Allah Ta'ala. Yang guru banyak nang ahli di bidangnya. Ada bidang tauhid, bidang fikih, bidang akhlak, bidang ilmu alat, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, tafsir, ilmu tafsir, bahkan ilmu falak. Siapa ilmu falak? Di antaranya yang ahli bahari adalah abahnya Guru Sakruddin Imam Ar-Rawdah ini, ahli falak. Kita ahli falak atau juga perokok, ahli hisab jadi Allah. Bahkan sini ahli faraid pulang menjadi guru sumul ahli faraid. Mujurkan tabih di mana? Ini siapa? Meninggal suami zaujun, ya Allah. Ada bisi anak, dua laki-laki hidup ini. Umur dapat berapa? 106. Ini sudah diutak sidin ilmu faraid. Berpuluh-puluh tahun mencoba mengaji di Makkah Al-Mukarramah. Guru Salman Jadir, Guru Salman Mulia, Madinah, Guru puluhan tahun. Guru Sya'lani Alaih, Melayu. Jadi almarhum Guru Sultan walaupun banyak mengajinya hanya di Martapura aja, tapi guru-guru sidin itu memang di Makkah Al-Mukarramah mengaji. Walaupun sidin masih lagi mudanya pernah juga ke Jawa, mendapati guru Bangni, Ki Hamid Rasulullah, Tabarukan Habib Sholih Tanggul, Kiai Muhammad Falak Bogor, tabarrukan. Sebab guru itu ada Syekhul Tabarruk, ada Syekhul Futuh, ya kan? Ada nang guru kita mengambil berkat, ada nang guru nang futuh, membukakan dada kita supaya apa? Wasil ilallah. Jadi ujar guru saya ini tadi, ya Allah, Guru Ahmad saya ini banyak guru-guru sidin, dan setelah meninggal guru-guru sidin, Nabi ini sidin pulang, bini pembunuhan kita ganti ibu kita diongkosi, bahkan diberi oleh beliau. Di antara tadi terakhir itu nama Al-Zahra tadi, ini sampai ke Samarinda ini distributor nama Al-Zahra. Ulun pernah bertakun berapa modalnya, ujar kurang
terdekat sini lebih 50 miliar aja, lebih daripada 50 miliar. Menghadap nopal presiden beberapa miliar di sini kira-kira nih. Kalau dibilang, menurut jangankan setengah miliar ada di sini. Lawan aulia itu kada ada apa-apanya, tidak ada di hati beliau pun dunia. Bahkan almarhum Rasulullah kan bukti sini tersebut rumah nang ada dua, ada orang nang di tengah nang asal itu diberikan non adil punya rahmat. Rumah nang bertingkat yang baru diberikan tahun anak Muhammad Amin Badani dan Ahmad Habib. Tapi syekh bahkan banyak disedekahkan sedikit duit sedikit. Ini mungkin zuhud dengan dunia. Jadi apa yang dihisab tidak ada, tidak punya apa-apa. Jasad milik Allah, ruh kita milik Allah, rumah milik Allah. Di dalam hati tarkul milik, merasa ada isi milik apa-apa. Nah itu. Jadi ujar Habib Hanafi pernah dipanggil di Rasulullah supaya membagikan uang berapa, uangnya beberapa kotak 12 miliar 800 juta disuruh bagi-bagi. Habib Hanafi hari ini Hashim berapa dibalik 100 di sini, bukan 100 ribu, 100 juta untuk bagi mungkin. Habib Hanafi masih gitu, ada pertanyaan apa pun ya. Jadi kadang-kadang kenapa miliar-miliar kan apa? Kenapa miliknya Allah? Ini rezeki ini amanah Allah. Anak sini berapa? Tinggalin beberapa miliar. Ujar sini cukup umur Walid 70 tahun. Jadi Muhammad Amin biar kada dicari. Ahmad Habib sudah ada. Bini sini sudah ada. Kita berpikir ya Allah punya kau meninggalin bini. Ya Allah. Kamu kan langsung umur 70 tahun kira-kira. Ujar sini kan apa? Supaya anak guru, bini guru jangan sampai minta-minta yang lawan murid sini. Sudah disampaikan. Nah itu diantara akhlak guru kita, akhlak guru sebelum itu akhlak. Mudah-mudahan kita menuruti sedikit-sedikit ya. Dan sedikit-sedikit ada berkah, ada manfaatnya. Di antara kelebihan sidin pula mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Tabrani. Sering sidin membaca hadis ini. Idza mata ibnu Adam, bila mati manusia, inqata'a 'amaluhu, niscaya putuslah amal perbuatannya. Jelas saja orang mati sudah pada tahu tak amal. Illa min salasin, kecuali dari 3 yang ada putus amalnya. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah yang pahalanya mengalir terus. Di antara shadaqah jariyah ini tanah musalla al-rawdah itu sijin paling banyak menyumbang. Kemudian ada pulang sumur, dasar pulang berwudu, istinja. Itu sedekah ya. Nah, kita ada di tanah ya kan. Nah, kita berilah kepada orang. Ini kurang ini untuk jalanannya adalah ada membari semeter kali 10 itu kan mau membari. Nah anehnya pula membari akan ada ditukari kada mau. Wah ini wadah harus orang di pasolan ini. Memberi nggak mau, dibeli nggak mau. Untuk jalan umum, mudahan bisa sama ini kadang-kadang itu ya Allah. Bagaimana Quran dan itu ya, jalan kita memberi, itu kari kada mau memberi kada.
laras banget kan itu. Laras orang kajong-kajongnya. Membebini aja itu laras orang kajong-kajongnya ya Allah. Nah, aku kada paham nih. Sedekah jariyah, mudah-mudahan kita ada sedekah jariyah ya Allah. Apa? Sumur kah? Pesantren gaya tadi kan di Istalim ada sedekah jariyah. Ada masjid, ada musola, ada sekolahan. Ayo menyumbang 10 sang semen kah? Pasir kah ya Allah? Keramik kah? Nah, selama itu dimanfaatkan orang atau Al-Quran kan ya Allah. Nah, juz 1 sampai akhir atau Qurannya sedemikian tuh dasar anak-anak nang sekolah 3 Al-Quran atau TV Al-Quran. Ayo ini nukar rokok apa ya hari-hari bungkus ba'amal jariyah kada mau. Ini aneh tapi nyata ini. Aw ilmin yuntaba'u bihi, ilmu yang diambil orang manfaat. Nah, guru kita mengajar di Darussalam, maksudnya mengajar di majelis taklim, melajari orang berwudu, sembahyang, melajari tauhid, melajari akhlak, almarhum. Jadi sini tuh kenapa? Di alam barzakh santai lagi. Yang terakhir waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang saleh yad'ulah, yang selalu mendoakan kepada si mayit, terutama ibu bapak. Si dia bukan seikung aja anak dua. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya ya kan. Sedekah jariyah, ilmu pengetahuan sedikit kita sampaikan kepada orang lain. Mudahan anak kita lelakian kan yang bebinian kan menjadi orang soleh, birrul walidain, mendoakan kepada kita. Nah, mungkin cukup sini aja menakib. Nah, kita pulang Habib Naufal menyambungnya pulang. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan dapat ilmu dan manfaat dari Habib Naufal. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakannya Suratul Fatihah dengan berkat maulidnya Rasulullah, dengan berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, dan dibacakannya manaqib wali-waliullah wa birusul manaqib Abah Rasulullah. Mudah-mudahan segala dosa kita, segala dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan seluruh muslimin muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan diberikan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang hidup beriman, mati beriman sempurna, husnul khatimah, akhir umur kita dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.